Kisah pada suatu hari, terdapat seorang dewa mandraguna hingga tiada seorang pun bisa menandinginya. Ketika ia memberikan perintah, semua akan mengikuti tanpa terkecuali. Pada suatu waktu, seperti layaknya seorang dewa, sang dewa mengetahui bahwa ia akan memiliki seorang anak yang akan dilahirkan ke dunia manusia di Bukit Seguntang. Anak itu nantinya akan mendirikan sebuah dinasti abadi dari para raja termasyhur yang akan memimpin hingga akhir zaman. Hingga pada suatu waktu, akhirnya sang raja menemui peramal. Ia meminta kepada peramal tersebut untuk meramalkan apa yang terjadi di masa depan putrinya. Mendengar hal tersebut, raja beranjak dari tempat duduknya. Wahai peramal, tolong lihatlah ramalan anakku di masa depan. Mengapa engkau menggelengkan kepala? Anakmu akan menemukan jodohnya di sebuah pulau dan keturunannya akan menjadi raja yang tangguh dan bijaksana. Singkat cerita, akhirnya dewa tersebut sudah memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Ia memberikan nama Kemala Ratna Pelinggam. Wahai Adinda, Kakanda ingin mengatakan sesuatu tentang anak kita. Wahai tuanku, segala keputusan sudah di tangan engkau. Jika ada keputusan, saya hanya mengikuti keputusanmu, wahai tuanku. Tatkala Kemala Ratna tumbuh menjadi seorang gadis, kecantikannya semakin bertambah. Banyak raja-raja yang menginginkannya sebagai istri mereka, tetapi orang tuanya tidak pernah setuju dan menyerahkan putrinya kepada mereka. Setelah mendengarkan perkataan sang ratu, raja memerintahkan pasukan kerajaan untuk membuatkan istana di Pulau Biram Dewa. Kuperintahkan engkau untuk membangun istana di Biram Dewa. Baik, Yang Mulia. Tanpa membutuhkan waktu lama, istana tersebut pun telah selesai. Setelah istana tersebut selesai, raja mempersiapkan dayang-dayang dan kebutuhan putrinya nanti. Anakku, ibu dan ayahmu mengantarkanmu ke Biram Dewa agar kamu mendapatkan jodoh di sana yang baik. Baiklah, ibunda. Kuperintahkan engkau bersama pengawal untuk mengantarkan anakku ke Biram Dewa. Baik, Yang Mulia. Raja dan ratu tidak bisa menahan kesedihannya ketika sang putri berpamitan meninggalkan kerajaan dan menetap di Biram Dewa. Di sisi lain, seorang raja bernama Pertadewa yang juga keturunan para dewa memerintahkan pasukannya bersiap-siap untuk berburu di esok hari. Paginya, Pertadewa bersama pasukannya pergi berburu menuju Biram Dewa. Kuperintahkan kamu ikut bersama aku berburu di hutan. Pada saat ia sedang berburu, ia tidak sengaja melihat seorang putri yang sedang bercanda dengan dayang-dayangnya. Pertadewa memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan berburu. Lanjutkan berburu. Kau mau kemana, Tuan? Sudahlah, tidak perlu tahu. Sedangkan ia dengan hati-hati menghampiri putri tersebut. Siapakah engkau?
Aku adalah dewa dari segala dewa. Aku di sini sedang berburu. Siapakah wanita ini? Maukah ikut bersamaku? Ia mendekati putri itu, lalu mengajaknya untuk pergi bersamanya. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Pertadewa mengetahui bahwasannya sang putri bernama Kemala Ratna Pelinggam. Beberapa waktu berlalu, mereka berdua akhirnya menikah dan hidup bahagia. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Seiring berjalannya waktu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan, yang nantinya ia akan menjadi seorang raja. Sang raja memberikan nama putranya Sang Sapurba. Yang ada di hatimu, apapun kan ku berikan cinta dan... Wahai Adinda, jika kau benar-benar mencintaiku, kan kita sudah memiliki putra. Maukah kamu kembali ke kerajaan bersamaku? Jangankan kembali ke kerajaanmu, Kakanda. Kau ajak menyeberangi lautan api pun, saya siap mengikutimu. Sendiri, ku cari damai bersama. Mendengar perkataan ratu, sang raja kemudian bersiap untuk kembali ke kediaman para dewa. Ku rasa kau kasih, kau sayang. Pertadewa tiba di kerajaannya lalu memasuki istana. Dan di sana, ia dan ratunya yang saling mencintai satu sama lain membesarkan putra mereka berdua. Tatkala Sang Sapurba tumbuh dewasa, maka telah tiba waktunya di mana ia akan menjadi seorang raja. Mereka akhirnya turun ke dunia untuk menobatkan Sang Sapurba menjadi raja. Beberapa bulan telah berlalu. Pertadewa melihat putranya telah tumbuh menjadi seorang pria yang bijaksana dan baik hati. Sehingga sang Pertadewa kembali ke kediaman para dewa dengan ratunya dengan perasaan bahagia. Sang Sapurba memerintah secara adil dan dengan penuh kasih sayang kepada semua rakyatnya. Pada zaman inilah Palembang menjadi daerah termasyhur. Kenapa kamu? Ya udah, lanjutkan.
tidak ada satu orang pun di antara mereka yang diabaikan. Semua terpesona dengan keagungan sang raja. Sehingga seiring berjalannya waktu, kabar tersebut tersebar ke seluruh negeri yang mengatakan bahwa sekarang di Bukit Seguntang atas karunia Tuhan ada seorang raja keturunan para dewa. Pada suatu hari, pada saat Sang Purba sedang berburu, ia singgah ke sebuah sungai untuk membasuh wajahnya. Namun pada saat ia beranjak, ia menemukan seorang gadis yang entah dari mana asalnya berada di depannya. Kemudian Sang Purba membawa gadis tersebut menuju ke istananya dan memerintahkan dayang-dayang untuk melayani gadis tersebut. Purba mengirim seorang pengawal untuk menemui ayah dan ibunya di kediaman para dewa. Lalu sang pengawal memasuki istana dan menghaturkan sembah dan mendekati sang Pertadewa. Sang Pertadewa senang mendengar bahwa putranya telah menemukan sang tambatan hati. Sehingga ia dan Kemalaratna memutuskan untuk turun ke dunia manusia. Mengetahui hal tersebut, Sang Purba menyambut hangat kedua orang tuanya. Ia memperkenalkan kepada orang tuanya seorang wanita yang telah ia temukan dan dia pilih. Waktu demi waktu berlalu. Akhirnya, Sang Purba dan gadis tersebut menikah. Hari demi hari dilalui dengan kebahagiaan, hingga tak terasa ia memiliki 4 orang putra, yakni Sang Maniaka, Sang Jaya Nantaka, Sang Saniaka, dan Sang Santiaka. Tak sedetik pun 4 saudara tersebut berpisah. Jika mereka pergi kemanapun, mereka akan pergi bersama-sama. Suatu hari ketika mereka telah beranjak dewasa, mereka merencanakan untuk bermain ke sebuah pulau tak berpenghuni. Di sisi lain, seorang pemilik kapal dari Pulau Bintan yang terletak di Laut Selatan Singapura. Pemilik kapal sangat berharap agar bisa bertemu dengan keempat anak raja di Bukit Seguntang. Jadi, ia mempersiapkan barang dagangannya yang cocok untuk dibawa menuju Bukit Seguntang. Lalu ia mulai berlayar menuju Bukit Seguntang. Setelah beberapa waktu berlayar, ia bersandar dan singgah sebentar di sebuah pulau tak berpenghuni untuk mencari air. Pemilik kapal menuruni kapal dan berjalan di sekitar pulau untuk menyaksikan karunia Tuhan. Hingga ia tiba di suatu tempat, di mana ia melihat 4 laki-laki sedang bercanda. Betapa tampannya mereka. Pemilik kapal berpikir. Jadi, ia mulai mendekati keempatnya. 4 saudara tersebut menyadari seseorang yang sedang mendekati mereka, hingga akhirnya mereka merasa panik dan bersembunyi.
Saat pemilik kapal tiba di tempat para pangeran bercanda, keempat pangeran itu telah menghilang. Ia merasa heran, lalu ia berkeliling mencari keempat pangeran tersebut. Namun, pencariannya tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya pemilik kapal kembali menuju kapal dan melanjutkan perjalanannya. Setelah sekian lama perjalanan, akhirnya pemilik kapal sampai di Bukit Seguntang. Pemilik kapal dengan berhati-hati lalu ia menemui Syahbandar dan memohon agar ia bisa dipertemukan dengan Sang Purba. Wahai tuanku, jika Anda tidak keberatan, tolong pertemukanlah hamba dengan Maharaja. Tatkala Yang Mulia melihat Syahbandar ditemani oleh pemilik kapal, Yang Mulia menyapanya dengan ajakan yang ramah. Yang Mulia memperhatikan, dia memandang semua putranya lekat-lekat dan bertanya, Pemilik kapal, mengapa kau memandangnya anak bulan lekat? Apa yang kau lihat? Tuanku, saat hamba pergi ke Pulau Palembang, hamba melihat 4 anak yang sangat tampan. Dan mereka tiba-tiba hilang seketika. Hamba melihat mereka sangat mirip dengan 4 pangeran. Pemilik kapal, menurut pendapatku, kau tidak akan bisa melihat mereka. Apa? Mengapa demikian? Karena mereka berhubungan. setelah pertemuan selesai, pemilik kapal berpamitan untuk kembali. Sekarang, cerita beralih mengisahkan tentang para bangsawan dan para pejabat tinggi Singapura dan Bintan yang tidak memiliki kedaulatan untuk memerintah negerinya. Dikisahkan bahwa dari pemilik kapal lah mereka mendengar bahwa ada seorang raja di Bukit Seguntang yang merupakan keturunan para dewa. Dan ia memiliki 4 orang putra yang sangat tampan. Mendengar cerita pemilik kapal, mereka berunding dan mengambil keputusan untuk pergi ke sana. Mereka mendaki Bukit Seguntang dan menemui Sang Purba. Ketika Yang Mulia melihat mereka, ia menyambut mereka. Rakyat Bintan akhirnya mengutarakan maksud dan niat mereka mendatangi Sang Purba. Saya meminta anak Anda menjadi raja di kerajaan Bintan. Saya tidak terima, anak saya menjadi selanjutnya. Akhirnya, Bintan memiliki pemimpin yang berasal dari keturunan para dewa.